terkelupas. Nah biasanya kulit yang terkelupas itu bisa aja diambil kemudian kita masukkan ke jari kita untuk dicap kembali sidik jarinya. Nah itu kita perlu data antemortemnya. Ada nggak dia di polisi dan seberapa banyak data sidik jari kita, database-nya ada atau tidak, seperti itu. Nah kemudian untuk gigi dicetak oleh dokter gigi ya, diperiksa dan dicetak, dilihat. Nah kemudian dibandingkan dengan data antemortem dari dokter gigi mana yang pernah dia kunjungi. Oke, baik. Seperti itu. Dan kalau juga masalahnya kalau dia tidak pernah ke dokter gigi atau tidak ada data antemortem dari dokter gigi, itu yang menjadi sulit. Oke. Seperti itu. Nah, untuk dari DNA ini kan di air laut kan biasanya sudah lisis, sudah hancur juga ya, destruksi juga DNA itu. Nah, walaupun sulit masih mungkin masih bisa dicari. Seperti itu. Nah ini yang mahal dan tingkat kesulitannya tinggi. Oke, jika dua unsur sudah terpenuhi atau satu unsur saja, misalnya sidik jari dan juga dental, apakah DNA juga perlu? Enggak perlu. Karena nah ini tergantung rapat di DVI Jawa Timur itu, apakah satu dari identifikasi primer itu sudah ketemu, itu berarti apakah itu si A, si B atau siapa yang meninggal, dan itu bisa diserahkan langsung ke korban, ke keluarga. Ke keluarga, oke, baik. Ibu, kita berbicara mengenai secara general, apakah ada pembusukan yang jauh lebih korosif atau lebih parah dampaknya di air tawar dan air asin? Pembusukan, kalau untuk pembusukan itu sebenarnya air asin itu kan termasuk salah satu pengawetan ya. Orang dulu kalau mengawetkan tuh misalnya di asin, ikan asin apa itu biasanya lebih awet seperti itu. Nah itu kalau di air laut itu tergantung banyak faktor juga sih yang mempengaruhi seperti itu. Apakah dia badannya gemuk, panas, suhu, terus kemudian polusi dari air laut itu ada atau tidak, dan banyak faktor yang mempengaruhi kenapa mayat ini lebih cepat busuk dan yang satu tidak, seperti itu. Oke, baik. Tapi walaupun lebih cepat busuk, data-data primary identification itu tetap dicatat, tetap ada di sana, tetap tidak mudah untuk terkelupas maupun juga tidak mudah untuk hilang. Tidak. Jadi gigi ya biasanya, nah ini kita lihat biasanya sih dokter gigi dari odontologi forensik Indonesia juga udah canggih-canggih seperti itu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencocokkan data dan juga mengambil data dari postmortem atau jenazah? Yang diharapkan kan secepatnya ya. Kalau bisa timnya banyak, 1 hari juga selesai seperti itu. Untuk satu jenazah? Beberapa jenazah, karena itu timnya tadi kan kalau kita lihat banyak ya, ada 25 dokter forensik. Nah itu kita nggak tahu lagi apakah 25 itu dokter forensik untuk kedokterannya ada ataukah ditambah dengan kedokteran gigi. Atau apakah ada dari forensik DNA-nya. Seperti itu. Nah ini. Berarti ini semua sangat tentatif. Jika kita melihat dari penanganan dari tragedi-tragedi yang pernah ada di Indonesia, misalnya dari tragedi Sukhoi, maupun juga dengan tragedi sekarang lagi pesawat AirAsia yang jatuh, apakah bisa dibandingkan kecepatannya? Saya rasa Indonesia semakin banyak belajar ya dari pengalaman yang dulu-dulu ya, seperti itu. Jadi apalagi sekarang sudah menyediakan lebih banyak kamar ruangan pendingin, terus dokter forensik yang didatangkan juga banyak, seperti itu. Mungkin dari belajar dari yang lalu-lalu seperti itu. Iya, apa yang bisa dipelajari dari pengalaman forensik Indonesia di yang lalu-lalu? Kalau dulu masih banyak dibantu dari warga negara asing yang ditemukan meninggal, lalu apakah proses otopsi harus ada representatif dari forensik negara asal? Biasanya sih mereka datang membantu untuk mencari warga negaranya. Apakah itu dari Inggris, biasanya dokter ahli-ahli forensik dari Inggris, dari Korea Selatan, seperti itu datang untuk mencari warga negaranya. Seperti itu. Untuk mencari dan juga mungkin membawa data dari antemortem. Iya, data dari antemortem, tapi sebenarnya itu kan untuk membedakan ras laki perempuan. Kalau misalnya ini kasus ini masih utuh ya jenazahnya, itu biasanya lebih mudah. Jadi kalau misalnya itu dari warga negara Inggris kan bisa dibedakan ya rasnya Kaukasoid seperti itu dibandingkan dengan orang-orang Asia yang lebih kecil. Nah ini bisa dieksklud ya. Oh ini bukan Asia seperti itu. Nah kemudian kalau dari Korea misalnya, oh ini Mongoloid, berarti mungkin bukan Asia yang seperti kita kecil-kecil dan lain seperti itu. Walaupun kecil-kecil tapi ada perbedaan kulit dan lain-lain seperti itu. Jadi itu eksklud ya, bisa disingkir-singkirkan dulu. Oke, jadi tidak perlu ada ahli forensik representatif dari negara asal? Biasanya sih kalau
itu untuk gengsi negara ya. Kalau ada warga negaranya yang meninggal atau ada kecelakaan seperti itu, biasanya mereka terus spontan datang. Oke, maupun juga berkoordinasi dengan DVI Indonesia. DVI Indonesia dan juga kedutaan representatif dari negara tersebut. Memang kami mencatat saat ini dari penumpang 155 ada 6 warga negara asing, itu terdiri dari 1 warga negara Malaysia, 1 Singapura, 1 dari Inggris, dan 3 dari Korea Selatan, dan ini merupakan keluarga, suami, istri, dan juga bayi. Kemudian ada co-pilot yang juga menurut informasi yang kami dapatkan memang berasal dari French Caribbean Island atau pulau yang menjadi wilayah dari Prancis. Jadi kalau di total ada 7 warga negara asing termasuk co-pilot. Nah, kalau kita melihat dari fakta-fakta ini, lalu kemudian dicocokkan dari antemortem dari kedutaan, kita akan beralih mengenai apa kemungkinan kerusakan jenazah di bawah laut selain dari air. Kalau selain dari air, biasanya kerusakan-kerusakannya itu di bawah itu kan kita tidak melihat ya, apakah dia terbentur apa, bebatuan seperti itu. Nah, itu yang kadang-kadang menyebabkan kerusakan. Nah, kemudian predator-predator laut seperti ikan dan lain-lain, dan kemudian posisi juga bisa mempengaruhi. Posisi seperti apa maksudnya? Posisi itu biasanya kalau pada meninggal itu di air, itu biasanya kepalanya di bawah, kemudian nungging gitu ya, karena usus kan mengandung gas ya. Nah, dia ke atas, nah terus jatuh lagi gini. Nah, ini biasanya kepala itu sering mengalami skeletonisasi atau jadi tulang. Pengerasan? Enggak, kulit-kulitnya ngelopek gitu ya, otot-ototnya juga di kepala. Iya, jadi kepalanya itu udah tinggal tengkorak seperti itu. Tinggal tengkorak. Nah, ini berarti kan lebih tidak dikenali lagi. Nah, kalau udah lebih tidak dikenal lagi, ya mungkin kita bisa lihat ya dari pakaiannya dan lain-lain tadi. Seberapa banyak apa tadi Anda katakan skeletonisasi? Ya, skeletonisasi. Jadi tengkorak seperti terjadi. Berapa lama jenazah korban di bawah air laut sehingga terjadi hal tersebut? Bisa 4-5 hari atau tergantung kecepatannya, seperti itu.